Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pembelajaran kimia. Nah, kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang termokimia, khususnya yaitu tentang reaksi termokimia. Jadi nanti kita akan mempelajari jenis-jenis reaksi termokimia beserta delta H yang menyertai dari reaksi tersebut. Dan untuk mengawalinya, kita akan membahas tentang persamaan termokimia. Jadi, persamaan termokimia ini adalah persamaan kimia biasa. Jadi, kalau reaksi kimia itu kalau dituliskan, itu namanya persamaan. Nah, bedanya apa dengan persamaan termokimia? Kalau persamaan termokimia, maka persamaan kimia tersebut diikuti dengan tanda delta H, di mana delta H ini menunjukkan entalpi reaksi, atau entalpi reaksi bisa kita bilang sebagai kalor yang dilepas atau kalor yang masuk, dan kalor yang keluar, itu namanya entalpi reaksi. Dan kalor sendiri kita artikan sebagai energi panas. Jadi nanti persamaannya ada delta H-nya, yaitu menunjukkan berapa kalor yang keluar atau berapa kalor yang masuk saat terjadi reaksi tersebut. Contoh, ini adalah sebuah reaksi dari pembentukan gas dihidrogen oksida atau uap air. Itu didapat dari H2 plus setengah O2. Ini di belakangnya ada tanda delta H sama dengan min 242 kJ. Nah, ini bisa kita baca dengan bahwa dalam reaksi pembentukan uap air atau pembentukan H2O dalam bentuk gas, ini dia karena tandanya min berarti melepaskan atau menghasilkan kalor sebanyak 242 kJ. Gitu cara bacanya dari persamaan termokimia. Dimana kalau misal nanti di situ tandanya plus, berarti nanti kata-katanya diganti dengan menyerap atau memasukkan atau membutuhkan kalor. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang macam reaksi termokimia. Jadi dari reaksi tadi kita sesuaikan dengan jenis reaksi masing-masing. Apakah itu reaksi pembentukan, penguraian, pembakaran, ini nanti ada cara menuliskannya. Yang pertama yang mau kita bahas yaitu delta H atau entalpi dari reaksi pembentukan. Ini kita langsung saja dengan membandingkannya dengan reaksi penguraian. Delta H pembentukan standar dan penguraian standar. Kenapa ini kita satukan? Karena di sini nanti akan ada hubungannya bahwa reaksi pembentukan itu adalah kebalikan dari reaksi penguraian. Artinya kalau dalam senyawa yang sama, misal kita membentuk 1 mol gas, itu artinya akan kebalikan dengan menguraikan 1 mol gas. Nah, ini kalau misal pembentukan itu didapat dari A plus B menjadi AB, artinya terbentuk. Kalau penguraian berarti AB akan terurai menjadi A plus B. Ini bedanya dari reaksi pembentukan dan penguraian. Kalau pembentukan dari bagian-bagian menjadi satu, kalau penguraian satu menjadi bagian-bagian. Nah, sekarang kita mau membahas khusus delta H pembentukan standar. Nah, delta H pembentukan standar ini kalau disimbolkan dia akan menjadi delta H0F formation, dimana kenapa ada 0? Di situ menandakan standar, artinya pembentukan 1 mol. Contohnya reaksi ini, C plus O2 menjadi CO2 dalam bentuk gas. Delta H0F-nya adalah min 393,5 kJ. Nah, di sini ada tanda 0 berarti menunjukkan bahwa yang dibentuk itu 1 mol atau energi tersebut hanya untuk 1 mol pembentukan CO2. Nih, berarti untuk membentuk 1 mol CO2 dari C dan O2 ini dia melepaskan karena tandanya min, di situ delta H0F-nya. Oke, ini kita tuliskan dulu. Maka dia mengeluarkan atau melepaskan atau menghasilkan kalor atau panas sebanyak 393,5
3,5. Di situ karena tandanya min berarti mengeluarkan. Kalau tandanya plus menyerap, itulah bedanya nanti. Nah, di sini sudah tertuliskan untuk pembentukan standar. Nah, yang kedua, setelah mempelajari tentang pembentukan, kita mempelajari sebaliknya, yaitu delta H penguraian standar. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi pembentukan, sekarang penguraian standar, di mana delta H-nya bukan lagi F, tapi delta H0D. Kalau tadi formation, ini deformation. Tetap ada nolnya karena ini untuk standar, berarti untuk menguraikan 1 mol. Ini kita contohnya ambil dari kebalikannya yang di atas, yaitu kalau tadi pembentukan CO2, sekarang penguraian CO2 menjadi C dan O2. Ini delta H-nya karena kebalikannya tadi di atas min, ini sekarang kita plus 393,5 kJ per mol. Jadi dalam reaksi tersebut dapat diartikan bahwa untuk menguraikan 1 mol CO2, kenapa 1 mol? Karena di depan CO2 itu kan nggak ada angka apa-apa, itu kita anggap sebagai 1 mol. 1 mol CO2, maka karena yang tadi membentuk ini menguraikan, yang tadi minus sekarang plus, berarti kalau plus menyerap atau memasukkan atau membutuhkan kalor sebanyak 393,5 kJ per mol. Jadi kebalikannya, kalau tadi membentuk dari C dan O2, sekarang menjadi C dan O2. Kalau tadi min, sekarang plus. Nah, ini kita bisa tuliskan perbandingannya. Perbandingan antara pembentukan ini berbanding terbalik dengan penguraian. Jadi kalau membentuk 1 mol CO2, kalau di sini menguraikan 1 mol CO2. Jadi yang atas ini membentuk dari C dan O terbentuk menjadi CO2, mengeluarkan karena tandanya min, yang bawah tandanya plus. Jadi kebalikannya, kalau syaratnya adalah senyawanya sama, apa yang dibentuk dan apa yang diuraikan gitu. Jadi untuk untuk melepaskan untuk membentuk CO2 sebanyak 1 mol ini melepaskan kalor, sedangkan untuk menguraikan CO2 ini bukan menguraikannya tadi, ini untuk menguraikan CO2 membutuhkan panas sebanyak 393,5. Jadi intinya adalah kebalikannya. Hanya seperti itu. Kalau diketahui pembentukan diminta penguraian, tinggal dibalik. Oke, yang kedua, ini kita membahas tentang entalpi pembentukan dan penguraian. Sekarang adalah entalpi pembakaran standar. Di mana di sini reaksi yang kita bahas adalah reaksi pembakaran. Simbolnya delta H0C atau combustion, pembakaran. Tetap ada nolnya karena kita membicarakan tentang standar. Artinya yang dibakar nanti harus 1 mol. Kalau yang dibakar tidak 1 mol, maka nolnya itu akan hilang di atas. Berarti delta Hc saja. Di mana reaksi pembakaran ini selalu melepaskan kalor, maka tanda delta H-nya akan selalu negatif. Contohnya ini kita ambil salah satu contoh reaksi, yaitu pembakaran CH4 atau nama lainnya kemarin di hidrokarbon. CH4 adalah metana. Berarti untuk membakar metana, dia menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi reaksi pembakaran itu akan selalu tertuliskan seperti itu, selalu ketambahan O2, di mana delta H0C-nya min 890 kJ per mol. Artinya untuk membakar 1 mol metana, dia menghasilkan kalor 890 kJ. Ini berarti untuk membakar 1 mol di situ ya. Ini jadi CH4 itu yang dibakar. Kalau dalam reaksi pembakaran ini selalu ketambahan O2 karena O2 sebagai pembakarnya, dan hasilnya adalah CO2 dan H2O karena dia reaksi pembakaran sempurna, selalu membutuhkan O2 dan menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi untuk membakar metana sebanyak 1 mol, maka dia melepaskan kalor sebanyak 890 kJ.
Seperti itu untuk reaksi pembakaran. Oke, sekarang kita masuk ke cara menuliskan. Nah, ini sebenarnya ini pembelajaran kita di kelas 1, tapi ini kita akan mengulanginya lagi, cara menuliskan reaksi pembakaran. Jadi reaksi pembakaran ini ada 2 macam. Yang pertama, kalau dia pembakaran sempurna, dan yang kedua adalah tidak sempurna. Apa bedanya? Jadi keduanya, kalau reaksi pembakaran itu selalu ketambahan O2, tapi kalau sempurna hasilnya CO2 plus H2O. Kalau yang tidak sempurna hanya CO. Atau kalau sempurna menghasilkan karbon dioksida, kalau tidak sempurna menghasilkan karbon monoksida, seperti di kendaraan bermotor. Itu pembakaran tidak sempurna dan menghasilkan gas CO yang berbahaya, lebih berbahaya dari CO2. Oke, ini kita ambil contoh pembakaran C2H6. Ini menjadi CO2 dan H2O. Oke, ini belum setara. Kenapa? Karena C di kiri ada 2, di kanan hanya ada 1. Maka apa yang harus kita lakukan sebelum menghitung delta H, yaitu kita harus menyetarakan. Ini ada di pembelajaran kelas 1 semester 2, menyetarakan reaksi. Nanti dibuka lagi materinya di kelas 1. Sambil kita ingat-ingat di sini, oke? Untuk menyetarakan kita lihat dulu C-nya, di kiri ada 2, maka di kanan ini hanya ada 1, berarti kita harus setarakan. Ini caranya bukan dengan menambahkan angka di belakang C, tapi di depannya C. Kita tambahkan koefisiennya. Jadi kalau ditambahkan angka di kecil 2 di belakangnya C, salah. Kita hanya boleh menambahkan koefisien di depannya. Oke, kita C-nya kiri 2, maka kanan ditambah 2. Hanya 6 di kiri baru ada 2, maka kita cari pengalinya biar jadi 6, berarti 3. Maka hanya 3 kali 2, 6. Oke, udah setara. Hanya udah ada 6. Nah, di sini tinggal kita menyetarakan jumlah O. Karena O-nya, karena di kiri 1, di kanan lebih banyak, berarti kiri yang menyesuaikan. Di kanan O-nya 2 kali 2 berarti 4. Yang di sini H2O 3 kali 1 berarti 3 tambah 4, 7. Berarti yang kiri juga harus ada 7. Karena di situ sudah ada 2, kita kalikan berapa biar jadi 7? Maka dikali 3,5. Nah, dalam persamaan reaksi ini kalau bisa jangan ada pecahan atau koma. Maka gimana caranya biar komanya hilang? Kita semua kalikan 2. Maka di sini akan menjadi 2C2H6 plus 7O2 menjadi 4 karena 2 kali 2 dan 6H2O. Oke, ini udah reaksi setara dari pembakaran C2H6, yaitu pembakaran sempurna. Kalau pembakaran tidak sempurna berarti hasilnya nanti CO dan H2O. Nah, ini contoh soal yang kedua. Jika ada reaksi 2H2 ditambah O2, ini menjadi 2H2O. Ini reaksi pembentukan H2O. Delta H-nya min 489,6 kJ. Oke, ini yang dibentuk adalah 2H2O. Berarti di situ bukan delta H0F ya, karena di situ yang dibentuk 2 mol. Tentukan entalpi penguraian. Oke, yang diketahui 2 mol, pembentukan 2 mol. Yang ditanyakan penguraian standar, berarti penguraian 1 mol. Caranya gimana? Yang pertama, itu kan yang diketahui adalah reaksi pembentukan. Berarti kita tuliskan dulu reaksi pembentukannya. Dan yang ditanyakan adalah reaksi penguraian, yaitu delta H0D. Yang diketahui itu reaksi pembentukan delta H0, nggak pakai 0 karena dia 2 mol, delta HF atau bisa dituliskan delta H biasa. Untuk membentuk 2 mol itu butuh segitu, min 489,6. Ini nggak ada nolnya ya karena dia 2 mol. Nah, ini kita tuliskan dulu delta H0F nya. Nah, yang pertama yang kita cari ada delta H0F karena yang diketahui pembentukan. Di situ kan reaksinya 2H2 plus O2 menjadi 2H2O dengan delta H min 489,6 kJ. Di situ 2, maka biar jadi 1 pembentukannya, maka kita bagi 2 semua.
baik koefisien maupun delta H-nya, sehingga menjadi H2 setengah O2 menjadi H2O. Delta H-nya pun kita bagi 2, hasilnya 244,8 kilojoule. Nah, ini kita dapat delta H0F. Setelah dapat delta H0F, ini akan sangat mudah mencari delta H0 penguraian karena hanya tinggal dibalik. Oke, kita tuliskan dulu reaksinya. Kalau tadi di atas reaksi pembentukan, berarti ini kita tuliskan reaksi kebalikannya dari pembentukan, yaitu penguraian. Berarti yang ditulis dulu adalah H2O-nya. H2O ini akan menjadi H2 plus setengah O2, maka delta H0D-nya hanya mengganti min menjadi plus 244,8 kilojoule, seperti itu. Nah, untuk contoh soal dari pembentukan dan penguraian seperti itu, sekarang kita masuk ke pembakaran. Nah, untuk soal pembakaran ini sifatnya challenge atau tantangan, jadi nanti ini nggak wajib karena sudah diinformasikan bahwa untuk hari ini kita tidak ada tugas, berarti untuk selanjutnya akan ada tugas. Namun di sini ada soal challenge atau kesempatan, tantangan di mana untuk kalian yang bisa mengerjakan silahkan dikirim melalui Google Classroom. Ini sifatnya nggak wajib. Yang bisa mengerjakan akan mendapat poin plus. Oke, ini soalnya. Jika membakar CH4 atau metana sebanyak 1,6 gram. Jadi ini yang diketahui bukan mol tapi massa. Jika membakar CH4 sebanyak 1,6 gram, dia melepaskan kalor sebanyak 80,2 kilojoule. Oke, jika membakar CH4 sebanyak 1,6 gram melepas sekian. Nah, pertanyaannya, berapa delta H0C dari pembakaran CH4? Delta H0C kan berarti untuk 1 mol. Pembakaran 1 mol. Nah, yang diketahui tadi 1,6 tadi itu termasuk berapa mol? Silahkan dicari dan dituliskan reaksi lengkapnya. Artinya nanti reaksi pembakaran CH4 seperti apa, delta H0C-nya berapa, ditaruh di belakang reaksinya. Oke, ini diketahui MR-nya juga untuk CH4 yaitu 16. Oke, kalian punya model massa 1,6 gram, MR CH4 16 gram, kemudian kalian diminta mencari kalor pembakaran standar. Oke, silahkan hasilnya dikirim via Google Classroom dan nanti akan ada poin plus untuk yang bisa mengerjakan dengan benar. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang reaksi termokimia. Nah, untuk kalau kalian ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui WA boleh, melalui komen di Classroom boleh, silahkan. Dan untuk sekarang kita cukupkan dulu pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.